wabarakatuh. Selamat datang di podcast mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis bersama saya Hiraura STLA. Nah, kali ini kita akan mempelajari aspek yang sama seperti pertemuan kemarin, masih berbicara mengenai aspek finansial dalam studi kelayakan bisnis. Dan untuk di pertemuan ini kita hanya bahas satu poin aja, yaitu mengenai kriteria penilaian investasi. Nah, ini nanti videonya saya bagi dua karena kriteria penilaian investasi ini cukup panjang, cukup banyak metodenya. Jadi biar cukup durasinya saya bagi jadi dua. Nah, kelayakan sebuah investasi itu bisa dilihat dari aspek finansialnya. Kita bisa mengukur bagaimana proyek bisnis tersebut berjalan dengan baik atau enggak, layak atau enggak dari aspek finansialnya. Nah, caranya gimana? Caranya pertama kita harus tahu dulu yang pertama ini, apakah sebuah proyek bisnis itu baru atau sudah berjalan. Nah, karena cara penilaiannya berbeda untuk perusahaan yang sudah berjalan ataupun perusahaan yang baru atau proyek bisnis yang baru. Nah, kali ini untuk proyek bisnis yang baru, kita bisa mengukur atau menilai investasi tersebut layak atau tidak dari beberapa metode. Seperti contohnya adalah, nah ini, ada payback period, kemudian ada ARR, ada NPV, ada IRR, dan juga PI. Nah, sedangkan untuk sebuah proyek bisnis yang sudah berjalan, nah kita bisa menilai laporan keuangannya, kemudian kita melakukan penilaian investasi dari rasio keuangannya. Jadi dari 6 metode ini, 5 metodenya itu digunakan untuk perusahaan yang baru atau proyek bisnis yang mau berjalan. Sedangkan yang rasio keuangan ini, tapi nanti di dalam rasio keuangan ini banyak lagi ya, ada rasio likuiditas, solvabilitas. Nanti kita pelajari satu-satu. Nah, ini untuk yang perusahaan yang sudah berjalan atau proyek bisnis yang sudah berjalan. Nah, semakin banyak kriteria yang diuji, maka itu akan semakin baik atau semakin valid nilainya untuk menuju kata layak atau tidak layak. Jadi kalau bisa sepanjang datanya ada, sepanjang kita bisa menggunakan rumus-rumusnya, maka gunakanlah metode tersebut di proyek bisnis yang kita kembangkan. Karena pasti akan ada manfaatnya gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung bahas satu persatu kriteria penilaian investasi ini dari contoh soal aja. Kita mulai dari contoh kasusnya ya. Nah, di sini ada PT Mandiri Utama melakukan investasi di bidang stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU senilai 5 miliar. Di mana sejumlah 1 miliarnya itu adalah modal kerja. Kemudian umur ekonomis 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Nah, pengembalian tingkat bunga yang diinginkan atau cost of capitalnya adalah 20%. Perkiraan laba sesudah pajak atau earning after tax selama 5 tahun masing-masing adalah sebagai berikut. Nah, itu ya pertanyaannya. Di sini kita diminta untuk membuat tabel cash flow dulu. Jadi sebelum kita memprediksi semuanya, alangkah lebih mudahnya kalau kita mengetahui cash flow-nya dulu. Kemudian kita diminta untuk menghitung berapa payback period, ARR, NPV, dan juga IRR. Nah, di video part A ini kita kita menyelesaikan sampai di payback period dan ARR. Nanti di part B kita belajar menghitung NPV, IRR, dan juga contoh yang lain gitu ya. Oke. Jawabannya seperti apa? Gini. Pertama, kita bikin cash flow-nya dulu ya. Kita cari tahu dulu penyusutannya, tentu pasti karena di sini di dalam soal juga pasti semua proyek bisnis itu pasti ada penyusutannya. Karena semua proyek bisnis pasti kebanyakan itu menggunakan sebuah mesin atau gedung atau apapun itu yang bisa disusutkan. Jadi kita menyusutkan dulu investasinya berapa tadi, 5 miliar, tapi 1 miliarnya modal kerja. Nah, berarti harus dikurangi ya. Berarti 5 kurangi 1 dibagi
dibagi 5 tahun umur ekonomisnya. Jadi ketemu 800 juta per tahun, ini dalam ribuan ya. 800 juta per tahun. Nah, kemudian kita bikin tabel cash flow-nya selama umur ekonomis. Seperti biasa, kita bikin tabel yang ini sudah sangat familiar. Kita masukkan nomor, tahun, kemudian earning after tax-nya berapa, penyusutannya berapa. Kemudian dari situ misalkan tahun 2010, kita ketahui bahwa earning after tax-nya adalah 950 juta. Itu tahun 2010. Kemudian, ini nggak ada tahunnya ya. Ya anggap aja kita mulai dari 2010 ya. 2010, kemudian 2011 berarti 1,1 M, kemudian dan seterusnya. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian penyusutannya dimasukkan di kolom sebelahnya sehingga ketemu kas bersihnya adalah seperti itu. Itu hasil dari penjumlahan ya. Misalkan 2010 ada 950 juta ditambah 800 juta berarti ketemunya 1,75 M. Nah, kemudian discount factor. Nah, discount factor ini kalian nggak usah ngitung karena sudah ada tabel discount factor. Nah, ini adalah contoh tabel discount factornya. Jadi kita tinggal ambil aja di sini karena itu ada 20% selama masa manfaat 5 tahun. Berarti kita menggunakan angka-angka itu yang sudah saya lingkari merah itu ya. Jadi ada 0,833, 0,694 untuk periode kedua, kemudian 0,579 untuk periode ketiga, 0,482 untuk periode keempat, dan 0,402 di periode kelima. Nah, setelah itu dimasukkan ke tabel discount factor dan kemudian dikalikan dengan kas bersih atau proceed-nya sehingga kita ketemu PV kas bersihnya sebesar itu. Sehingga kita menemukan jumlah PV kas bersih sebesar 6, nah itu. Oke. Tabel cash flow sudah tahu. Kemudian kita jawab yang kedua, hitung berapa payback period. Oke. Payback period. Nah, ini dia perhitungan payback period. Nah, di payback period ini saya kasih contoh yang 2 model. Jadi model yang pertama itu adalah dengan asumsi bahwa kas bersih setiap tahun itu sama. Tapi ini biasanya jarang ya, tapi nggak apa-apa. Ini untuk memudahkan kita mengetahui rumus aslinya. Jadi kalau kita tahu rumus aslinya, nanti diganti-ganti seperti apa case-nya itu akan tetap ingat. Nah, di sini contohnya misalnya kas bersihnya setiap tahun sama. Maka payback period-nya kita menggunakan rumus investasi per kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Nah, dari contoh kasus itu, kas bersihnya kita kasih estimasi atau contohnya misalnya adalah 2,5 M setahun. Ini di soal tadi nggak ada ya, jadi ini permisalan aja di penyelesaian ini. Kas bersih sama sebesar 2,5 M setahun, maka payback periodnya adalah 5 miliar dibagi 2,5 M dikali 12 bulan atau payback periodnya adalah 24 bulan. Nah, gitu. Nah, tapi kalau menggunakan soal yang tadi, berarti perhitungan payback period tadi kan kalau kita lihat di contoh soalnya, ini kan beda-beda kan hasilnya, kas bersihnya nggak sama setiap tahunnya. Nah, maka kita cara menghitungnya seperti ini. Berarti investasi adalah 5 miliar. Nah, kita lihat kas bersih tahun 1. Nah, kita lihat proceed atau kas bersih di tahun 2010 adalah 1,75 M. Nah, kita masukkan ke dalam situ, dikurangi dengan investasi, jadi ketemunya 3,25 M. Kemudian dikurangi kas bersih tahun kedua sama dengan 1,3 M. Nah, karena sisanya ini udah nggak bisa dikurangi proceed tahun ketiga, makanya akhirnya sisa proceednya tahun kedua ini dibagi proceed tahun ketiga. Nah, sisanya 1,350 itu dibagi dengan proceed ketiga. Jadi investasi ini akan terus dikurangi kas bersih sampai nggak bisa dibagi
nggak bisa dikurangi dengan kas bersih tahun berikutnya. Jadi kalau udah nggak bisa dikurangi dengan kas bersih tahun berikutnya, berarti udah mentok di situ. Berarti itu bisa dihitung sebagai payback periodnya, dimana satu sisanya itu sisa yang tidak dapat dibagi dengan profit tahun berikutnya. Profit yang belum dibagi, kalau di kasus ini berarti tahun ketiga ya, yaitu 2 miliar 50 juta. Kemudian dikali 12 bulan, ketemu adalah 7,9 bulan atau 8 bulan. Nah, maka payback periodnya adalah dihitungnya 2 tahun 8 bulan. 2 tahunnya dari mana? 2 tahunnya dari yang atas. Jadi kas bersih tahun 1, kas bersih tahun 2. Berarti ini kan udah 2 tahun. Nah, kemudian payback periodnya sisanya 8 bulan. Berarti payback period keseluruhan itu adalah 2 tahun 8 bulan. Mudah kan? Nah, kemudian itu adalah perhitungan payback period. Dan yang terakhir adalah perhitungan ARR atau average rate of return. Nah, di sini kalau kita lihat di sini rumus dari ARR itu ada 3 yang harus terus diingat. Jadi yang pertama, mencari rata-rata dari ARR itu sendiri. Kita bisa membagi rata-rata earning after tax-nya per rata-rata investasi. Nah, kemudian gimana caranya nyari rata-rata earning after tax? Itu adalah total earning after tax dibagi umur ekonomis pada tahun tersebut. Kemudian bagaimana cara mencari rata-rata investasi? Caranya adalah investasi dibagi 2. Oke, dari case ini yang pertama adalah kita mencari rata-rata earning after tax-nya dulu, kemudian baru kita mencari ARR-nya. Berarti berapa total earning after tax-nya? Kita jumlah semua tadi yang di depan, earning after tax. Nah, ini yang di kolom ketiga. Dijumlah dari tahun pertama sampai tahun 2010 sampai tahun 2014. Berarti kita ketemu 6.350. Kemudian setelah itu kita mencari rata-rata earning after tax-nya. Berarti 6 miliar ini dibagi 5 atau 5 periode atau 5 tahun. Kita ketemu 1,2 M yaitu. Nah, kemudian baru kita menghitung rata-rata investasi. Nah, rata-rata investasi rumusnya yang ada di kolom biru, investasi per 2. Investasinya yang tadi berapa? Kita ingat adalah investasinya adalah 5 miliar dibagi 2. Berarti ketemu 2,5 miliar. Nah, baru kita bisa menghitung ARR-nya. ARR-nya adalah rata-rata dari tadi 1,2 M dibagi 2,5 M. Berarti kita ketemu 50,8% atau dibulatkan menjadi 51%. Mudah kan? Itu aja hitung-hitungannya. Sementara di bagian 1 kita belajar ini dulu. Nanti kita lanjutkan untuk menghitung NPV dan IRR dan juga contoh kasus lain di bagian kedua. Saya rasa cukup. Selanjutnya nanti akan kita bicarakan lebih lanjut di forum diskusi Google Classroom, atau bisa langsung chat saya kapanpun jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Terus semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.